Kisah Muhammad Cheng masuk Islam usai melihat keajaiban dalam peristiwa tsunami Aceh. Saya keturunan Cina. Keluarga saya telah tinggal di Aceh, di Indonesia saat ini, selama 3 generasi. Kami adalah pedagang. Nenek moyang saya datang ke bagian yang sangat islami di Asia Tenggara ini untuk berdagang. Mereka tetap tinggal karena mereka menemukan lingkungan yang kondusif, para penguasa adil, dan orang-orang ramah dan tidak mengganggu kita. Keluarga saya menjaga tradisi Tiongkok kuno, mereka untuk memuliakan dan menyembah leluhur kita. Dan saya melakukan hal yang sama. Sebelum saya membuka toko saya biasanya memberikan persembahan kepada altar nenek moyang kita. Siang hari saya mengulangi untuk menawarkan dupa beberapa kali. Toko saya sangat dekat dengan masjid. Saya bisa mendengar panggilan untuk sholat setiap hari, tetapi tidak pernah terpikir oleh saya untuk menjadi muslim. Tidak pernah sampai pagi yang fatal ini. Saya baru saja akan membuka toko saya di dekat Masjid Agung Banda Aceh pada tanggal 26 Desember 2004. Itu adalah pagi yang biasa. Cuaca bagus, tidak ada yang luar biasa. Setidaknya sepertinya begitu. Tetapi ada yang aneh. Burung-burung berhenti bernyanyi, dan kucing yang biasanya menunggu di depan toko saya untuk sisa makanan tidak ada di sana. Saya tidak begitu memperhatikan petanda ini. Namun tiba-tiba ada suara gemuruh yang kuat dan keras. Saya berlari keluar. Itu pasti gempa bumi, kataku pada diri sendiri. Orang lain juga keluar dari toko mereka, tetapi setelah beberapa menit kami semua kembali ke dalam. Namun setelah beberapa saat orang-orang berlari dan berteriak, "Air laut, datang air!" Saya bingung, meskipun saya mengerti kata-katanya, saya tidak tahu apa artinya. Saya keluar lagi, orang-orang histeris berlari menuju masjid berteriak-teriak. Dan kemudian saya melihat air mengalir. Saya berlari untuk mengambil kemenyan. Saya ingin meminta bantuan leluhur saya. Lebih banyak air datang, mengalir di jalan dan menuju masjid. Saya menjadi takut dan berlari ke atas. Saya menyaksikan tsunami dari balkon kecil. Semakin banyak air yang datang, itu tidak bisa dipercaya. Lalu saya melihat sesuatu yang sangat aneh. Ada pria jangkung mengenakan pakaian putih. Mereka membuat gerakan seperti polisi yang mengarahkan lalu lintas. Mereka berdiri di berbagai tempat di depan masjid, dan air mengikuti arahan mereka. Air membelah beberapa meter di depan masjid dan mengalir di sisi kanan dan kiri masjid. Namun lebih banyak air datang. Kekuatan penuh laut hanya mendorong jalannya ke kota dan menuju masjid. Orang-orang berpakaian putih tidak lari seperti orang lain. Ratusan dan ratusan orang bergegas menuju masjid, berlari untuk hidup mereka. Beberapa jatuh dan air menyapu mereka. Saya melihat semua ini dari balkon. Semakin banyak air, namun air tidak masuk ke dalam masjid, dan orang-orang di masjid itu aman. Lalu tiba-tiba lebih banyak pria berpakaian putih muncul, dan mereka mengangkat masjid. Iya, mereka mengangkat masjid. Seluruh masjid, tepat di atas tanah, dan air menyembur di bawahnya. Saya benar-benar terpana. Apa itu tadi? Jika seseorang memberitahu saya apa yang saya lihat,
saya tidak akan percaya padanya. Tidak pernah, tapi saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Saya terjaga. Tuhan melindungi masjid ini, kataku dalam hati lagi dan lagi. Beberapa minggu setelah bencana yang mengerikan ini, tsunami, saya mendorong diri saya untuk menceritakan apa yang saya lihat kepada penjaga toko muslim di sebelah toko saya. Dia menyarankan saya untuk menemui imam masjid. Aku berjalan ke arah masjid dengan ragu-ragu. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupku untuk memasuki kompleks masjid, meskipun pada dasarnya aku telah tinggal di sebelahnya sepanjang hidupku. Imam mengenali saya dari jauh dan keluar untuk menyambut saya. "Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu, Paman?" Dia menyapa saya dengan sopan. "Aku perlu bicara denganmu," jawabku. Kami duduk dan saya menceritakan seluruh kisahnya. Dia duduk diam, air mata mengalir dari matanya. Setelah saya selesai, kami hanya berpelukan. Pelukan alami inilah yang dipertukarkan oleh orang-orang karena mereka mengalami pengalaman mengerikan yang sama. Imam berkata, "Paman, apa yang kamu lihat adalah malaikat Tuhan mengikuti perintahnya. Allah ingin agar masjidnya tidak akan dihancurkan oleh tsunami yang menghancurkan ini. Paman, mungkin Tuhan ingin menunjukkan sesuatu kepada Anda untuk membawa Anda lebih dekat kepadanya. Karena Dia mencintaimu. Karena Dia melihat Anda adalah pria yang baik. Dia ingin memberi Anda kebahagiaan di dunia ini dan surga di akhirat. Apakah Anda ingin menjadi muslim, Paman?" Saya kaget dengan pertanyaan imam itu. Itu membingungkan saya. Bagaimana saya, seorang Tionghoa, bisa menjadi muslim? Sebagai orang Tionghoa, kami memiliki tradisi, ritual, dan kepercayaan kami sendiri. Saya berterima kasih kepada imam dan pergi. Kemudian saya kembali ke toko saya. Saya menutup pintu hari itu dan hanya duduk diam di sudut. Berkali-kali saya melihat di depan mata saya adegan-adegan hari ketika tsunami melanda. Para pria berpakaian kain putih mengarahkan air, mengangkat masjid. Malaikat Tuhan melakukan pekerjaannya, dan saya diizinkan untuk menyaksikannya. Saya tidak membuka toko saya selama 2 hari. Saya hanya duduk di sana dan merenung. Pada hari ketiga, seseorang mengetuk pintu. Itu adalah imam masjid yang mencari saya. Dia khawatir karena dia melihat toko saya tutup selama 3 hari dan itu belum pernah terjadi sebelumnya. "Aku sedang berpikir, Imam. Aku memberitahunya. Aku pikir kamu benar. Tuhan memberi saya tanda. Pertanda besar. Aku seharusnya tidak menjadi bodoh sekarang dan lupakan saja. Bisakah Anda memberitahu saya cara menjadi seorang muslim?" "Paman, sangat mudah," kata imam. "Kamu hanya perlu melafalkan kata-kata ini." Dan dia menunjukkan saya selembar kertas. Saya melafalkan kata-kata yang seolah-olah cahaya terang memenuhi toko saya. Sejak hari itu, imam datang setiap hari untuk mengajari saya tentang Islam. Dia menunjukkan kepada saya bagaimana berdoa dan cara membaca Quran. Dan karena saya bisa sholat, saya juga ikut sholat di masjid. Itu adalah salah satu hal terindah dalam hidup saya. Alhamdulillah.